3, 2, 1, mulai. HBM TV, Audio Video Podcast. Halo pemirsa HBM TV, berjumpa kembali bersama saya Adi Fajar dalam Audio Video Podcast HBM TV Official. Di sesi kedua kali ini, kita akan membahas tentang dampak dari kebijakan learning from home atau masa belajar di rumah bagi pelajar yang dilihat dari sisi psikologis dan emosional anak. Apakah ini berjalan dengan efektif bagi anak? Kita simak perbincangannya bersama psikolog Anggia Darmawan di sesi kedua kali ini. Teh, kalau kita bicara dari soal anak juga Teh, ini kan pemerintah juga sudah 2 kali ya menerapkan sistem belajar di rumah bagi anak-anak itu memperpanjang. Kalau dilihat dari kecenderungan sekarang Teh, bahwa sebenarnya kesiapan sekolah dalam hal ini guru dan murid juga dalam proses belajar mengajar dalam jaringan ini seberapa efektif sih Teh dilakukan? Kalau saya lihat 80% kalau kita lihat in general seluruh Indonesia pada dasarnya tidak siap. Orang tua tidak siap, guru pun atau pihak sekolah pun tidak siap. Tidak siap dalam arti kata apa? Sama tadi. Lebih banyak sekolah-sekolah yang memang tidak mempersiapkan bagaimana sistem pengajaran jarak jauh gitu kan. Kemudian bagaimana guru-gurunya pun memang tidak terlalu yang menguasai juga teknologi dan segala macam. Orang tua pun sama, orang tua pun juga ya secanggih-canggihnya main WhatsApp, main Facebook, main Instagram gitu kan. Nah, ketika dihadapkan harus connect dengan internet, harus membuka Google Classroom, harus membuka Zoom dan segala macam, ini juga tidak mudah. Nah, tapi kenapa saat ini seperti dipaksakan menurut saya adalah karena ada rasa dari orang tua, kalau memang gue tetap mesti bayar SPP, berarti anak gue tetap harus lu urusin dong. Berarti anak gue tetap harus belajar sama kamu gitu loh, sama sekolah, sama guru. Ini sebetulnya salah satu mental yang menurut saya salah gitu ya. Nah, kemudian dari pihak sekolah pun ada rasa bertanggung jawab karena tetap meminta SPP dari orang tua, maka melakukan hal-hal yang pada dasarnya mereka sendiri nggak siap. Ya kan? Akhirnya pada dasarnya menurut saya lebih kayak gugur tugas ya. Yang penting tugas saja ya. Nah, gitu. Jadi ya supaya orang tua melihat bahwa sebenarnya guru-guru tetap kerja loh. Guru-guru tetap ngajar loh. Jadi ya tetap aja dilakukan. Mau itu efektif, mau itu tidak efektif, mau itu ada target atau tidak ada target, yang penting gugur tugas bahwa guru setiap hari pada waktu-waktu tertentu sudah menyelesaikan tugasnya gitu kan. Jadi tidak perlu orang tua bertanya apakah bulan ini saya bayar SPP atau tidak. Dan ini juga sebenarnya ada hal lain gitu yang beberapa anak-anak juga menyampaikan bahwa ada masalah lain ketika anak-anak selama 2 minggu atau udah hampir sebulan ya, ini kan yang kedua kalinya belajar dari rumah, ternyata mereka lebih banyak dikasih tugas tuh Teh daripada pas mereka di sekolah normalnya biasa. Nah, secara psikologis ini membuat tekanan terhadap anak sendiri nggak sih Teh? Iya, ini tuh sebenarnya semua kondisi ini pada dasarnya gini, kita itu kurang mensosialisasikan. Betul. Gitu ya. Karena kesana mendadak gitu ya. Iya, jadi ya mungkin kalau kita bicara dari pusat lah ya, dari pemerintah segala macam, sebetulnya yang harus disosialisasikan pertama adalah ini terjadi bencana dunia, gitu kan? Yang namanya bencana itu kalau kita lihatlah di perjanjian sehebat apapun ada yang namanya force majeure, gitu kan? Tidak perlu membayar apa, tidak perlu apalah segala macam, itu yang namanya bencana dunia. Jangankan bencana dunia, bencana lokal saja sudah ada force majeure-nya gitu kan? Apalagi ini bicaranya adalah bencana dunia. Itu yang harus disadari dulu untuk kita supaya secara mental kita gitu loh, lebih ke yang menerima dulu. Nah, setelah itu barulah kita bicara solusi. Orang tua dan guru nih diskusi nih, gimana nih, dan itu sebetulnya tidak perlu serentak sama, satu sekolah, satu daerah, satu kota, satu negara, nggak perlu sama cara penanganannya, bisa didiskusikan. Sekarang kan ada tuh grup-grup WhatsApp orang tua dengan guru ya gitu kan, bicarakan, Bu, bagaimana, memungkinkan nggak kalau kami melakukan pembelajaran online? Kalau memang memungkinkan, apakah mau setiap hari atau mau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali yang sekiranya nyaman untuk orang tua, nyaman untuk anak-anak, dan nyaman untuk kami sebagai guru. Karena guru pun pada dasarnya, jadi kan kebetulan saya memang terlibat di beberapa sekolah sebagai konsultan kan. Nah, ini banyaknya akhirnya guru-guru sampai hari ini itu masih ke sekolah untuk melakukan pembelajaran online. Kenapa? Karena kalau di rumah dengan modal internet sendiri gitu kan, satu itu jadi lebih mahal. Kemudian yang kedua ya situasi yang mungkin tidak
kondusif juga di rumah si guru ini gitu. Akhirnya bayangin, guru-guru ini tetap harus ke sekolah, yang padahal kemudian orang tua juga pada ngeluh, ini guru kok masih aja belajar sih, kok guru masih banyak tugas. Jadi kan sebenarnya jadi di satu sisi kita seakan-akan memberikan yang terbaik, di satu sisi pihak yang kita berikan pun merasa itu bukan hal yang terbaik gitu kan. Nah inilah makanya kenapa pentingnya untuk melakukan negosiasi. Begitupun kalau tadi kita bicara sebagai pekerja, karyawan segala macam, harusnya tidak ditentukan sepihak gitu ya. Caranya mau bagaimana? Contoh misalnya, oke Bu, ini kan harusnya dalam 3 bulan ini kita menyelesaikan bab ini, yang mana seharusnya nanti di tanggal sekian itu akan ada ujian akhir semester, di mana yang akan diujiankan adalah ini. Kalau memungkinkan, ini tolong dibantu anak-anak mengerjakan di rumah. Nanti tetap akan saya pandu seminggu 3 kali untuk mengecek apakah mereka ada pertanyaan atau tidak, apakah mereka ada kesulitan atau tidak, dan segala macam. Jadi lebih ke itu aja, bukan yang kemudian jadi ngajar berjam-jam di depan laptop. Itu kan ngapain gitu. Nah kan itu sebenarnya kondisi yang sebenarnya idealnya gitu Teh, tapi pada prakteknya sekarang berjalan seperti itu nggak sih Teh? Banyaknya seperti itu karena di satu sisi pihak sekolah, terutama yayasan, kalau kita bicara sekolah swasta ya, pihak sekolah swasta khawatir ada omongan dari, dan ini memang sudah terjadi omongan dari orang tua yang menyatakan bahwa kalau emang anak gue nggak sekolah, gue berarti nggak usah bayar SPP dong, gitu kan. Ini kan sebenarnya kan aneh, orang tua sampai ngomong gitu aneh, karena yang namanya rencana kerja atau program belajar itu sudah diatur selama 1 tahun, gitu kan. Jadi seharusnya tidak perlu ada pertanyaan itu, yang pertama. Kemudian ya namanya pihak yayasan, namanya pihak yang jualan, tentu tidak ingin mengecewakan customernya gitu kan. Akhirnya yang jadi garda terdepan adalah guru-guru, agar bagaimana tetap menjalani tugas dan tanggung jawabnya, sehingga para customer ini, para buyer ini tetap membayar, sehingga dari pihak yayasan tidak ada kerugian, bahwa tidak ada, jangan sampai nanti ada orang tua yang tidak membayar, tapi pihak yayasan tetap harus ngegaji guru-guru, gitu kan. Sebenarnya ini jadi kayak kembalinya jadi kayak bisnis. Betul. Sebenarnya sedihnya tuh itu gitu loh. Sehingga seakan-akan jadi lupa ini makna esensinya tuh apa sih dalam pembelajaran ini. Nah terus saya sampaikan bahwa ini sebenarnya maknanya apa? Ini sebetulnya bukan memindahkan pelajaran sekolah, belajar di sekolah dengan belajar di rumah, bukan dipindahkan. Teknisnya pun ini harus kita bicarakan bahwa tidak mungkin sama, ya kan? Tadi kalau di sekolah jam sekian sampai jam sekian, bukan berarti kemudian ketika di rumah jam sekian sampai jam sekian tetap harus sama terjadi pembelajaran. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, kesadaran semua orang yang menyadari bahwa ini first major. Pihak orang tua tidak perlu mempertanyakan apakah saya bayar SPP atau tidak. Pihak yayasan pun tidak perlu terlalu begitu ketakutan ketika ada orang tua yang tidak membayar dan pihak yayasan harus tetap menggaji. Itu mah udah konsekuensi namanya. Ibaratnya kita bicara bisnis, gitu kan. Namanya bicara bisnis mah ada lah sisi untung rugi, di mana sekarang kondisi semua orang yang bicara bisnis semua banyak mengalami kerugian, gitu kan. Nah, kemudian guru juga bukan berarti lepas tangan, tapi juga bukan berarti memindahkan 100% sistem pembelajaran di sekolah menjadi online. Itu tidak mungkin, gitu kan. Tapi artinya ada komunikasi yang juga harus dilakukan dengan intens gitu untuk mengawasi juga. Betul. Jadi sekarang harusnya lebih kepada programnya begini. Tugasnya adalah ini. Pencapaiannya nanti minggu depan Pak Guru atau Bu Guru akan lihat ya tugas-tugasnya. Silakan kumpulkan melalui email, ya kan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan dicatat dulu. Nanti kita akan ketemu di kelas tanya jawab hari Senin jam 9 sampai jam 10, hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Jadi cuman untuk itu aja gitu. Untuk itu aja, bukan kemudian menerangkan, bercerita panjang lebar seperti di kelas, dan itu dilakukan secara online. Nggak bisa kayak gitu loh. Nggak efektif juga mungkin ya. Sangat-sangat nggak efektif. Orang tua pun sebenarnya mengeluh karena akhirnya satu masalah biaya internet kuota, nggak semua melonjak langsung wifi kan. Nah gitu kan. Terus kemudian orang tua yang merasa kesulitan ketika Bun ini gimana kok, kata anaknya, ini kok sinyalnya hilang, ini gimana dan segala macam. Jadi bayangin, udah kita mengalami bencana dunia, kemudian dihadapkan lagi sama masalah-masalah yang menurut saya nggak prinsipil gitu loh. Bencana di rumah juga Teh. Nah gitu loh. Jadi ini masalahnya sebenarnya jadi kalang kabut gitu. Kita itu jadi lepas memikirkan hal yang sebenarnya urgentnya adalah terkait dengan COVID-19 ini, di mana yang bagaimana caranya kita ini sehat selamat sampai selesai adanya wabah ini. Di satu sisi memang anak belajar dari rumah atau learning from home
gitu ya. Tapi di satu sisi juga memang anak-anak ini kehilangan waktu untuk bermain di sekolah gitu teh. Karena kan memang di sekolah kita bicara tidak hanya pembelajaran formal saja gitu ya. Tapi kan ada bermain dan ketemu teman-teman. Nah, dari sisi psikologis seperti apa teh itu teh? Ya, anak udah pasti stres lah. Orang dewasa aja yang secara wawasan, keilmuan kita lebih bisa melihat adanya pandemi ini tuh seperti apa gitu ya. Dan kita masih meraba-raba, masih kebingungan. Apalagi anak-anak yang mungkin mereka tidak tahu persis ini ada apa sih gitu ya. Mereka tidak tahu persis, mereka dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman karena harus mendadak tidak sekolah, tidak ketemu teman-teman, ditambah tugas yang bebannya berkali lipat, ditambah diomelin sama ibunya gitu kan, karena katanya anak-anak lebih enak diajarin sama guru daripada sama ibunya. Nah, kemudian secara psikologis luar biasa, anak-anak ini selama 1 bulan ini sebenarnya digempur dari segala sisi ya, dari segala sisi. Ketidaktahuan mereka yang kemudian tentang pandemi ini yang kemudian membuat mereka menjadi lebih cemas, kemudian mereka dipisahkan dari teman-temannya, termasuk dilepaskan kesempatan mereka untuk bermain dengan teman-teman di sekolahnya. Apalagi yang kalau sekolahnya memang sudah full day, yang biasa berangkat jam 6:30 atau jam 7 dan pulang jam 4 atau jam 5, yang artinya selama ini kehidupan mereka kan di sekolah, kan? Nah, ketika pulang ke rumah dan kemudian ibu yang juga tidak mau banyak diganggu dengan aktivitas yang selama ini sudah menjadi rutinitas, kemudian ibu juga yang merasa bahwa nggak ngerti pelajaran kamu gitu kan, dan bingung dan segala macam, kemudian munculnya adalah kondisi emosi yang lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, lebih mudah ngebentak dan segala macam, ditambah juga ayah yang, nah anak-anak ini sebetulnya adalah korban yang paling korban tuh adalah anak-anak, dengan kondisi mungkin si ayah atau si ibu yang selama ini oke lah misalnya masih dapat gaji, tapi beberapa teman saya cerita tunjangan dinas luar gitu kan, yang kadang-kadang itu tuh gede banget kan, tunjangan kerja yang itu kan semua hilang nih gitu. Nah, artinya sekarang hidup hanya dengan gaji saja. Bagi si ayah dan si ibu, mereka meskipun stres, mereka tahu permasalahannya apa. Masalahnya kita sama anak-anak kadang-kadang tidak seterbuka itu, tapi emosinya sama kita tularkan. Bayangin tuh. Jadi kalau anak nanya, "Bun, aku mau makan ini." "Kamu tuh nggak ngerti amat sih," misalnya gitu kan. Anak tuh bingung, "Hah, kenapa sih kok sampai semarah ini?" gitu kan. Anak tuh banyak banget ketidaktahuan dan kebingungan segala macam. Ditambah dengan tadi kesempatan mereka untuk mendapatkan haknya bermain, ini mereka tidak dapatkan, ditambah dengan beban-beban dan segala macam, luar biasa. Kondisi psikologis ini menurut saya kalau memungkinkan ini para orang tua betul-betul menyadari kondisi ini sangat tidak mudah buat anak-anak, meskipun buat kita orang dewasa pun tidak mudah gitu ya. Tapi tolonglah untuk tidak egois ya itu mah resiko kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua untuk tidak egois kan. Betul. Untuk bagaimana menempatkan anak tetap sesuai fitrahnya, bahwa mereka berhak atas situasi yang nyaman, berhak atas situasi yang menyenangkan gitu kan, dan mereka juga berhak untuk nggak dimarah-marahin dan segala macam seperti itu. Oke. Bahkan sekarang juga banyak meme bahwa kayaknya anak-anak lebih senang di sekolah karena di rumah lebih galak sama ibunya ya. Iya, ibunya lebih galak, bapaknya lebih galak katanya. Jadi mendingan di rumah mendingan di sekolah aja. Iya benar-benar. Tapi bagaimana kondisinya bahwa memang pendidikan anak yang paling mendasar adalah memang berangkat dari keluarga ya. Artinya harus dari keluarga. Betul, lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Dalam situasi apapun sebenarnya Teh ya. Betul. Jadi harusnya sebenarnya dengan kondisi ini tuh miris banget lah. Jadi memang jadi terbuka lah bahwa kenyataannya rumah tangga Indonesia, para keluarga Indonesia itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Saat ini seperti baik-baik saja karena tadi jarang ketemu sebenarnya. Kalau ketemu dan dihadapkan pada cukup waktu yang lama ya ternyata banyak masalahnya justru. Iya. Gitu. Dan mudah-mudahan memang juga permasalahan wabah virus corona ini akan cepat selesai gitu Teh, baik di Indonesia, terlebih di dunia juga gitu ya. Di dunia, betul. Baik, terima kasih Teh. Boleh titip alamat Instagram nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya. Mungkin Teh Anggia buka konsultasi gitu secara daring. Saya buka. Boleh sampaikan aja Teh. Boleh nanti untuk informasinya, kemudian kontak personnya dan segala macam itu ada di Instagram @sekar_sekolah keluarga. Oke, @sekar_sekolah di Instagram ya? Ya, di Instagram. Artinya menerima konsultasi bahwa kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan atau curhat-curhat juga bisa ya? Boleh. Siap. Terima kasih Teh Anggia sudah bersama kami di kesempatan kali ini Teh Anggia. Semoga yang disampaikan tadi memang memiliki banyak manfaat dan pencerahan nih, terutama bagi para orang tua dan juga anak-anak ya di tengah fenomena kayak gini ya. Oke. Terima kasih Teh Anggia sudah bersama kami ya. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kami di sesi kedua yang membahas dampak psikologis dan emosional dari sisi anak terhadap kebijakan learning from home atau masa belajar di rumah selama masa darurat COVID-19 ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe HBM TV Official bagi Anda yang belum, serta nantikan perbincangan-perbincangan menarik lainnya yang kami hadirkan untuk menemani Anda selama #di rumah aja. Saya Adi Fajar, sampai jumpa.
HBM TV Audio Video Podcast.